Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Marcus Rashford tampil luar biasa terutama saat dirinya mencetak gol kemenangan MU pada putaran keempat Carabao Cup 2022-2023. Mickey Gray sampai menyebutkan bahwa Marcus Rashford seperti terlahir kembali. Gray mengakui bahwa ketika melihat Marcus Rashford kembali ke performa terbaiknya seperti melihat seorang pemain baru di Manchester United. Rashford sudah mengemas 9 gol dari 20 laga. Rasanya seperti menyaksikan pemain baru di MU saat melihat Rashford kembali ke performa terbaiknya, kata Gray. Itu adalah aksi brilian dari Rashford, seorang pemain yang sedang bagus-bagusnya. Dia memiliki Piala Dunia yang hebat dan berhasil melanjutkannya saat kembali ke klub, paparnya. Gray sampai terkesima dengan kecepatan Marcus Rashford ketika menggiring bola dengan jarak sejauh itu dan tidak terkejar oleh siapapun, justru melewati pemain lawan sekaligus mencetak gol. Berkat penampilannya itu, Gray mengatakan bahwa Rashford adalah pemain nomor 1 di MU saat ini. Kepergian Cristiano Ronaldo diyakininya tidak akan berdampak banyak. Libur 5 pekan sudah bikin MU lapar. Apes bagi Burnley yang menjadi santapan setan merah. Kompetisi di Eropa rehat sebulan lebih karena ada Piala Dunia 2022 di Qatar. Manchester United termasuk klub yang bisa berlega hati karena Piala Dunia sudah usai. Sebab ada sekitar 13 pemain MU yang pergi membela tim nasionalnya, dengan 2 pemain balik belakangan karena tampil di final, yakni Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Keduanya absen saat MU menjamu Burnley pada babak keempat Carabao Cup 2022-2023. Sementara 5 pemain seperti Casemiro, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Tyrell Malacia, dan Marcus Rashford langsung menjadi starter. Performa yang memuaskan. Manajer Erik ten Hag mengingat para pemain baru bergabung lagi setelah sebulan lebih berpisah. Rasa lapar para pemain jadi kunci kemenangan Manchester United. Anda tidak pernah tahu bakal seperti apa, karena selalu sulit untuk tampil setelah jeda internasional. Terlebih mereka sudah 5 pekan tidak bermain bareng. Saya rasa tim yang diturunkan kali ini belum pernah main bareng, tapi mereka bermain sesuai keinginan dan gaya main kami. Saya puas dengan performa dan hasilnya, ujar ten Hag. Para pemain begitu lapar setelah jeda Piala Dunia. Senang melihat gol pertama hasil kerja sama tim yang bagus. Legenda Manchester United Gary Neville memberikan pujian setinggi langit kepada Aaron Wan-Bissaka. Ia mengakui sang bek membuat assist yang luar biasa di laga tersebut. Gary Neville mengaku terkesan dengan penampilan sang junior itu. Menurut Gary Neville, Aaron Wan-Bissaka layak mendapatkan pujian atas performa yang ia tunjukkan saat melawan Burnley tersebut. Ia menilai sang bek benar-benar ciamik saat menjaga pertahanan MU, sehingga Burnley tidak bisa mengembangkan permainan mereka di laga ini. Pada kesempatan ini, Gary Neville tidak ketinggalan memuji assist yang dibuat Aaron Wan-Bissaka. Ia menilai assist tersebut sangatlah ciamik. Sebagai seorang fullback modern, Anda dituntut untuk tidak hanya sekedar bertahan dengan baik, sambung Gary Neville. Banyak orang yang bilang bahwa Wan-Bissaka tidak bagus dalam membawa bola, dan saya sepakat dengan itu. Namun harus saya akui assist yang dibuat itu luar biasa bagus, imbunya. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan alasannya memainkan Casemiro sebagai bek tengah melawan Burnley. Ia menyebut sang pemain sudah terbiasa bermain di posisi itu, jadi ia tertarik menjajalnya. Erik ten Hag menyebut bahwa ia sebenarnya memiliki beberapa opsi di lini pertahanannya, namun ia menilai Casemiro lebih cocok untuk bermain di pos bek tengah. Casemiro sering bermain di posisi ini. Luke Shaw juga sebenarnya bisa dimainkan di posisi ini, dan ini situasi yang bagus karena para pemain kami lapar untuk bermain, sambung ten Hag. Reece Bennett
juga bermain dengan baik saat kami melakukan uji coba melawan Everton. Kami memiliki sejumlah opsi namun Casemiro lah yang saya pilih untuk laga ini. Lebih lanjut, Erik ten Hag juga mengakui bahwa skuad yang ia turunkan ini bukan skuad terbaiknya. Namun ia menilai saat ini inilah skuad terbaik yang bisa ia mainkan. Erik ten Hag memuji gol pertama Manchester United yang dicetak Christian Eriksen saat timnya mengalahkan Burnley. Menurut Erik ten Hag, itu adalah gol yang sangat bagus dan cantik. Erik ten Hag cukup terkesima dengan gol pembuka Manchester United saat mengalahkan Burnley. Pelatih asal Belanda itu pun memuji proses terjadinya gol. Skuad kami cukup lapar. Lihat, itu adalah gol tim yang sangat bagus. Sangat bagus jika melihat cara kami menyelesaikannya, kata Erik ten Hag. Berawal dari pergerakan Bruno Fernandes dan kemudian di sisi jauh, Aaron Wan-Bissaka dan Christian Eriksen menyambutnya untuk mencetak gol. Ya, itu gol yang sangat hebat. Erik ten Hag tentu saja merasa sangat senang dengan kemenangan yang diraih Setan Merah atas Burnley. Meski begitu, dia meminta timnya untuk terus meningkatkan performanya. Kedatangan Casemiro di Manchester United bukanlah sesuatu yang tiba-tiba kepikiran. Kedatangan Casemiro adalah bagian dari mengubah mentalitas juara di dalam skuad yang sangat rendah. Erik ten Hag yang kala itu mulai menukangi MU pada musim panas 2022 terkejut dengan spirit para pemain sekelas tim besar yang begitu rendah. Padahal target mereka adalah menjadi juara. Erik ten Hag kemudian mengungkapkan caranya untuk mengubah mentalitas tersebut dengan mendatangkan pemain baru. Pemain yang didatangkan ini diwajibkan punya mentalitas juara. Oleh karena itu pilihannya jatuh kepada Casemiro. Pemain Real Madrid dengan total 18 gelar itu dianggap dapat mempercepat upaya ten Hag mengubah mentalitas tersebut. Erik ten Hag sendiri paham betul cara memenangkan sebuah gelar juara. Kesuksesannya membawa Ajax berjaya di Belanda jadi alasan ia didatangkan oleh MU. Erik ten Hag tahu dengan skuad yang ada kala itu, upayanya mengubah budaya dan mentalitas itu tidak akan mudah. Ia perlu sosok yang bisa mengangkat tim. Untuk bisa mengubah budaya di ruang ganti, saya perlu seseorang dengan kepribadian yang sangat kuat. Itulah kenapa pembelian Casemiro sangat penting. Dia dapat mempercepat proses perubahan tersebut karena dia sangat tahu caranya untuk memenangkan gelar, ungkapnya. Dan benar saja, pembelian Casemiro di musim panas 2022 adalah salah satu pembelian terbaik MU. Gelandang berusia 30 tahun itu memang tidak banyak mencetak gol, tetapi kehadirannya di dalam dan di luar lapangan sangat penting. Marcus Rashford membuktikan diri bahwa ia tidak sedang galau setelah Inggris tersingkir di Piala Dunia 2022. Sebagai buktinya, ia mencetak gol spektakuler dengan diawali soloran pada putaran keempat Carabao Cup 2022. Gol spektakuler yang dicetak Marcus Rashford itu jadi bukti bahwa sang pemain baik-baik saja setelah Inggris tersingkir di Piala Dunia 2022. Inggris disingkirkan oleh Prancis pada babak perempat final setelah kalah 1-2. Pemain berusia 25 tahun itu sebenarnya tampil menawan. Ia sudah mengemas 3 gol dari 5 pertandingan. Jadi kegagalan melanjutkan kiprahnya seharusnya jadi pukulan telak. Inggris sebelumnya diharapkan bisa melaju jauh di Piala Dunia 2022, apalagi jika mengingat Inggris bisa mencapai semifinal pada tahun 2018. Penampilan impresif dan profesional Rashford itu mendapatkan pujian dari sang juru taktik Erik ten Hag selepas laga melawan Burnley. Ia mengakui bahwa sang pemain punya andil yang besar di balik kemenangan Manchester United.